pasal 1 ayat 2 di KUHP nasional disebutkan dilarang melakukan analogi. Nah, ini diterapkan kemarin-kemarin. Yang mulia Imam Besar Habib Rizik Syihab. Perkara Delik Hoax RSUMI. Majelis Hakim ternyata dalam putusannya melakukan analogi. Dia mengatakan keonaran itu bisa terjadi di dunia maya pun bisa selain di dunia nyata. Ini adalah salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Halo Pengacara. Apa kabarnya sahabat Halo Pengacara? Semoga baik-baik saja ya. Dan pada kesempatan kali ini kita sedang berada di Kota Bogor. Dan hari ini kita sedang bersama dengan Bang Dr. Abdul Khoir Ramadan, SHMH. Salah satu juga pakar pidana dan juga dosen ya Bang ya? Dosen teori hukum di kampus Universitas Krishna Dipayana Jakarta. Dan pada episode kali ini spesial karena kita akan melanjutkan episode yang sudah kita sampaikan, yaitu terkait dengan KUHP baru Indonesia atau KUHP nasional yang baru beberapa waktu yang lalu telah disahkan oleh DPR menjadi undang-undang ya. Dan kita pada episode sebelumnya kan sudah membahas terkait dengan bagaimana LGBT dalam KUHP yang baru kita, apakah bisa dipidana atau tidak. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau sedikit mengetahui nih. Nah, kalau bisa sih banyak ya. Kita mau mengetahui latar belakang kenapa sih kita harus membuat kitab undang-undang hukum pidana yang baru, sementara sebenarnya kita sudah punya Wetboek van Strafrecht dari warisan Belanda. Dan mungkin langsung aja kita berdiskusi dengan Bang Abdul Khoir. Ini Bang, kita tadi ke pertanyaan yang awal Bang. Apa sih yang melatar belakangi kenapa kita harus membuat KUHP baru sementara KUHP yang lama itu sudah ada, kita sudah gunakan gitu, sudah cukup lama. Apakah memang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan keadaan masyarakat di Indonesia, atau memang ada politik hukum tertentu yang ingin dicapai oleh Indonesia, Bang? Ya, bagus. Statementnya menyangkut politik hukum terkait dengan sistem hukum warisan dari Belanda. Ya, Wetboek van Strafrecht atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu kan diberlakukan oleh kolonial Belanda di Indonesia berdasarkan azas konkordansi. Maksudnya azas konkordansi itu hukum negara penjajah diterapkan ke negara jajahan. Nah, diterapkannya kapan? Diberlakukannya di Indonesia ini oleh Belanda itu pada tanggal 1 Januari 1918. Nah, berarti sampai dengan sekarang sebelum adanya undang-undang hukum pidana nasional yang baru saja disahkan, itu kan udah 1 abad lebih. Nah, apa yang menjadi concern bagi kita untuk membentuk sistem hukum pidana nasional? Karena berdasarkan pemahaman kita, KUHP itu kan hukum produk kolonial yang diterapkan di kita. Jadi kepentingan kolonialismenya itu demikian melekat. Dan yang paling penting adalah pendekatannya itu demikian positivistik. Kenapa? Karena memang Belanda mengadopsi sistem hukum pidana itu dari Prancis yang disusun oleh Napoleon Bonaparte, ya kita kenal dengan Kode Penal. Nah, keberlakuan hukum yang positivistik itu menegasikan keadilan, kemanfaatan di dalamnya juga disingkirkan. Yang dimunculkan adalah kepastian belaka. Nah, paradigma positivisme hukum itu demikian menguat dalam KUHP peninggalan Belanda itu. Dalam kaitannya dengan prinsip atau azas hukum pidana, kita mengenal ada polarisasi, dikotomi antara azas atau ajaran dualistik dan monoistik. Sebenarnya KUHP ini
menurut sistem hukum Belanda itu menganut ajaran dualistik yang memisahkan antara perbuatan dan pertanggungjawaban. Yang KUHP baru sekarang? Yang memisahkan. Yang sekarang, KUHP baru sekarang ya? Dengan azas yang sangat terkenal, General Soldier School. Tiada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan itu adalah kata lain dari pertanggungjawaban pidana. Maksudnya apa? Pertanggungjawaban pidana itu menunjuk kepada adanya kesalahan. Kesalahan itu adalah sikap batin yang dalam sistem hukum common law itu disebut dengan mens rea. Nah, bahasa Latinnya itu actus non facit nisi mensrium mens rea. Jadi pertentangan ini membawa pengaruh kepada paradigma penegakan hukum. Dan ternyata dari semenjak diterapkan Wetboek van Strafrecht di Indonesia sampai dengan sekarang itu sangat kental positivisme hukum itu. Nah, terkait dengan pembuktian dalam perkara pidana. Nah, kalau azas monistik dia akan menyatukan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana. Sehingga tidak jelas pemenuhan unsurnya ketika seseorang itu mulai dimasukkan dalam proses sistem peradilan pidana. Karena bagaimana menentukan unsur subjektif atau subjektif elemen terkait dengan kesalahan yang di dalamnya pasti ada kesengajaan. Kesengajaan itu adalah tanda konkret adanya kesalahan sehingga seseorang itu dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Karena tidak ada pemisahan yang tegas dalam artian penyatuan antara perbuatan aksus reus dan pertanggungjawaban pidana mens rea itu melekat sehingga mempengaruhi corak penegakan hukum yang lebih mengedepankan kepastian. Ya kan? Padahal konstitusi kita Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu telah menyebutkan suatu aksiologi hukum, suatu cita hukum yang dimaksudkan dalam pasal 18D itu disebut kepastian hukum yang adil. Berarti tidak hanya kepastian, tapi juga keadilan. Jadi kepastian dan keadilan itu ibarat dua sisi mata uang yang sama, dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Nah, oleh karena itu apa yang menjadi urgensi kepentingan pembentukan KUHP nasional? Salah satunya adalah kita melepaskan pengaruh hukum kolonial, dalam hal ini KUHP, terkait nanti bagaimana sistem hukum pidana nasional kita mampu mewujudkan sistem hukum yang benar-benar bersandarkan falsafah bangsa, yang berdasarkan Vulgate jiwa bangsa, yang dalam hal ini adalah dasar negara kita, Pancasila. Itu kan perlu menjadi pedoman kita. Bagaimana mewujudkan negara hukum Pancasila yang menegakkan hukum sesuai dengan kemauan bangsa kita sendiri yang memang sudah merdeka. Tetapi perlu bagaimana memodernisasi sistem hukum ini yang lebih berkeadilan dan menghadirkan manfaat. Bukan hanya kepastian belaka. Oleh karena itu kita menganggap bahwa hukum kolonial dengan azas monistik itu sudah tidak dapat diterapkan lagi. Karena banyak mengandung mudaratnya. Nah, bagi saya KUHP nasional, saya menyebut KUHP nasional, itu lebih banyak maslahatnya dibandingkan dengan KUHP peninggalan Belanda. Kenapa? Karena terkait dengan satu prinsip, satu azas yang disebutkan secara expressis verbis dalam pasal 36, bahwa di situ disebutkan keberlakuan daripada pemisahan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana. Di penjelasannya itu disebutkan kita dualistik yang mesti dibuktikan kesalahan seseorang menunjuk kepada kesengajaan. Oleh karena itu tidak melulu hanya memfokuskan kepada perbuatan, tapi juga bagaimana pertanggungjawaban seseorang itu harus dibuktikan secara konkret dan terhubung dengan perbuatannya sebagaimana fakta yang
terjadi, dan itu menjadi pokok perhatian dari mulai tahap penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan, dan menjadi petunjuk bagi hakim sehingga dalam residensi putusan pengadilan, dalam pertimbangan putusan, hakim benar-benar memenuhi ketentuan yang sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, tepatnya Undang-Undang 48 tahun 2009, bahwa di situ disebutkan di pasal 6, seseorang hanya dapat dipidana apabila telah memenuhi adanya kesalahan. Bahkan disebutkan juga dalam pasal yang lainnya, hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup berkembang di masyarakat. Apa itu nilai-nilai yang berkembang? Nilai-nilai yang dipedomani, diikuti masyarakat. Ini adalah salah satunya the living law, hukum adat. Bahkan juga hukum agama. Karena ini yang menjadi novelty, kebaharuan. Yang dalam KUHP peninggalan Belanda itu tidak ada. Ya, ini salah satu yang menarik perhatian juga menjadi atensi masyarakat, yaitu adanya atau dimasukkannya living law, hukum yang hidup dalam masyarakat, menjadi norma di dalam KUHP, Bang. Betul. Yang sebelumnya Abang bilang memang tidak ada. Dan ini perubahan besar ya, Bang. Artinya asas yang sebelumnya Abang bilang sebagai asas monolistik dalam KUHP warisan Belanda kemudian menjadi dualistik di dalam KUHP baru kita gitu. Yang sebelumnya Abang bilang hanya mementingkan aspek kepastian hukum, menegasikan keadilan, sementara di dalam KUHP baru itu bahkan di dalam pasalnya itu hakim ketika bertemu dengan atau berhadapan dengan asas kepastian hukum dan keadilan, maka ketika itu saling bertentangan, hakim wajib keadilan gitu ya. Ini yang disebut sebagai apa Abang bilang tadi, ini perubahan yang signifikan dalam fundamental dalam KUHP baru nasional kita. Itu yang asasnya gitu ya, Bang. Nah, di dalam Abang tadi menyebut masuknya juga living law, ya kan? Artinya ini juga hukum-hukum yang ada yang hidup di dalam masyarakat masuk menjadi bagian daripada KUHP kita. Nah, kan kita menganut di pasal 1-nya, Bang, asas legalitas, Bang. Ada bahwa sebuah perbuatan pidana itu tidak bisa dipidana sebelum ada undang-undangnya, begitu ya. Sementara yang kita tahu kan living law ini kebanyakan dia tidak tertulis, Bang. Bagaimana kita bisa mempertemukan asas legalitas dalam pasal 1 itu dengan living law yang memang tidak tertulis? Bukankah ini menjadi bertentangan gitu, Bang? Ya, sebenarnya tidak bertentangan. Nah, asas legalitas itu dalam kepastian hukum memang diperlukan untuk keteraturan. Maksudnya itu keteraturan. Kalau kita bicara keadilan itu kan kesebandingan. Kalau tidak ada suatu legalitas dalam suatu norma dalam undang-undang kan menimbulkan ketidakpastian. Oleh karena itu asas legalitas itu menuju kepada keteraturan. Agar keseragaman itu tercipta, itu maksudnya. Tapi kalau hanya asas legalitas yang lebih menuju kepada posisisme hukum, itu jadi masalah. Karena posisisme hukum itu menolak living law, menolak hukum adat, menolak hukum kebiasaan. Posisisme hukum ini diajarkan oleh Hans Kelsen dalam teori hukum murni yang mengatakan tiada hukum kecuali yang tertulis oleh penguasa. Nah, ini bertentangan dengan aliran pemikiran atau filsafat hukum yang disampaikan oleh Aristoteles. Dimaksudkan di sini hukum alam atau hukum kodrat. Nah, hukum alam, hukum kodrat dia lebih concern kepada keadilan. Tetapi hukum alam, hukum kodrat ini mengakui adanya suatu hukum yang di luar panca indera manusia, yaitu hukum yang datang dari yang Maha Kuasa. Jadi ada hukum yang mempengaruhi manusia melalui pemikirannya, panca inderanya, dan itu bukan menunjuk kepada hukum penguasa. Nah, ini berbeda dengan hukum positif yang benar-benar menyatakan bahwa hukum itu diterbitkan oleh penguasa secara tertulis. Posisi demikian juga sejalan dengan pemikiran dari John Austin, legisme. Nah, ini lebih strict lagi. Pokoknya hukum di luar yang ditulis itu bukan hukum. Nah, Indonesia kan tidak seperti itu.
konstitusi mengakui hukum yang tidak tertulis, yaitu hukum adat, hukum agama. Walaupun dia belum menjadi suatu norma dalam suatu undang-undang, tapi secara doktrin hukum adat, hukum agama itu menjadi sumber untuk menemukan hukum. Salah satu sumber, selain ada traktat, ada treaty, itu kan sumber untuk membentuk hukum. Sumber itu apa? Tempat kita mengambil apa? Mengambil azas, mengambil prinsip untuk diterapkan dalam perkara-perkara tertentu. Memang sistem hukum kita tidak seperti Anglo-Saxon yang berdasarkan aras jurisprudensi, tetapi kita mengakui bahwa hukum adat, hukum agama itu menjadi salah satu sumber untuk menemukan hukum. Dalam rechtfinding itu diperlukan. Kalau di dalam struktur hukum Islam itu namanya ijtihad. Nah, adat-adat, kebiasaan itu dapat diterapkan oleh hakim dalam rangka menemukan hukumnya. Maksudnya apa? Bisa saja dalam satu peraturan undang-undangan tidak ada norma hukum yang mengatur. Di situ kewajiban hakim untuk menemukan hukum, rechtfinding itu. Nah, rechtfinding ini mengacu kepada sistem sosial kemasyarakatan yang di dalamnya ada hukum adat, ada hukum agama. Kalau menurut ajaran posisi itu ditolak. Nah, kita tidak menganut posisi mutlak, tapi kita juga menganut keadilan. Kenapa saya katakan begitu? Jelas kok pasal 28D ayat 1 konstitusi menyebutkan selain persamaan di muka hukum, diteruskan kepastian hukum yang adil. Berarti aksiologi hukum yang dianut konstitusi adalah kepastian dan keadilan sebagai dua sisi mata uang yang sama. Dapat dibedakan, tidak dapat dipisahkan. Tidak melulu kepastian, tapi juga keadilan. Nah, ini yang ada dalam KUHP nasional. Tidak ditemukan dalam KUHP warisan Belanda. Walaupun disebutkan azas legalitas di situ. Maksudnya azas legalitas ini kan berdasarkan postulat belum delictum nulla punacin infraviat legendali. Itu benar. Tapi ada hal yang terbarukan yang tidak ada dalam KUHP peninggalan Belanda. Apa itu? Di ayat 2-nya, pasal yang sama, pasal 1 ayat 2. Di KUHP nasional disebutkan dilarang melakukan analogi. Ya, dalam menetapkan ada yang tindak pidana dilarang analogi. Kenapa ini saya perlu sampaikan kepada pemirsa Halo Pengacara? Karena banyak sekali penerapan hukum yang melanggar daripada larangan analogi itu. Karena kan kalau diterjemahkan dalam delictum nulla punacin infraviat lege penali itu kan ada lex scripta. Tertulis lex stricta, harus tegas dan jelas. Ada lex previa yang di dalamnya itu mengandung larangan analogi. Nah, ini diterapkan kemarin-kemarin yang sangat spektakuler, yang sangat menyedihkan bagi saya pribadi. Secara konkretnya apa, Bang? Secara konkret, Yang Mulia Imam Besar Habib Rizik Syihab. Oke. Itu. Kenapa saya katakan demikian? Perkara delik hoax RSUMI, pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Oh, yang Abang jadi ahli di situ, Bang? Iya, itu kan disebutkan di situ. Menyampaikan pemberitahuan yang bohong, ya kan? Yang kita kenal istilah dengan hoax. Ya. Tapi di situ di pasal 14-nya, ayat 1-nya, itu ada kata-kata menimbulkan keonaran. Di ayat 2 juga disebut ada keonaran. Di pasal 15 juga disebutkan keonaran dengan klasifikasi yang berbeda. Kalau pasal 14 ayat 1 itu deliknya material. 14 itu formil. Tapi keonaran di penjelasannya itu disebutkan kekacauan yang terjadi di dalam masyarakat. Kekacauan keonaran di sini adalah berada dalam dunia nyata, fisik. Majelis hakim ternyata dalam putusannya melakukan analogi. Dia mengatakan keonaran itu bisa terjadi di dunia maya pun bisa, selain di dunia nyata. Sehingga keonaran misalkan katakan di WhatsApp, di grup WhatsApp, di Facebook, itu dianggap keonaran sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 14
Undang-Undang Nomor 1 1996 ini adalah salah. Bukankah pasal 14 itu emang sudah ada tafsir resmi ya, Bang? Tafsir resminya terkait dengan bingar-bingar. Iya. Pada saat itu kan belum ada media sosial. Iya. Jadi kalau kita konsekuen mengacu kepada tafsir itu ya, posisi hukum, nggak boleh dia melakukan analogi. Karena bahasanya itu kekacauan menuju kepada fisik. Tidak boleh ditafsirkan lain. Karena undang-undang itu sudah menafsirkan sendiri dengan penjelasannya. Undang-undang itu sudah menjelaskan sendiri. Tertutup tafsir. Iya. Nah, sekarang hakim melakukan analogi. Bertentangan dong. Iya. Nah, ini kan yang salah. Nah, dalam KUHP nasional itu dilarang analogi. Dan kemudian dalam pasal 263 terkait dengan pasal 14, pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996 tentang peraturan hukum pidana yang kita kenal dengan delik berita bohong, hoax, itu disebutkan keonaran itu adalah keonaran yang terjadi di masyarakat. Jadi Undang-Undang 1 1996 yang salah satunya korbannya adalah Habib Rizik melalui KUHP nasional itu sudah dibatalkan dengan sendirinya. Sudah dinasah. Artinya dengan KUHP baru yang sekarang sudah ada ini malah lebih jelas lagi bahwa keonaran itu adalah di dunia nyata ya, secara fisik gitu ya. Ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996 tentang peraturan hukum pidana melalui kekuatan KUHP nasional ini sudah dibatalkan. Iya. Baik. Insya Allah tidak terjadi lagi korban sebagaimana yang berlaku pada Habib Rizik. Harus nyata keonarannya itu, bukan di dunia maya. Itu salah satu kebaharuan novelty dari KUHP nasional.